seperti ini. Ya, lanjut Sat. Lalu ini kalau misalnya ada varian, kita udah sepakat kalau ada variasi, misalnya ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, boleh kita jadikan varian. Bukan sesekali kita pakai yang diulang kepalanya beberapa kali gitu. 3 kali, boleh juga kita yang 1 kali. Tapi disunahkan sesekali aja mengulang usapan kepala yang 3 kali, karena hadis umumnya itu yang awal itu yang sekali. Oke. Lanjut Sat, yang nomor 8, mengerjakan secara tertib. 8. Mengerjakan secara tertib. Sebab begitulah kebanyakan sifat wudhu Rasulullah SAW. Sebagaimana dikisahkan orang yang menceritakan tata cara wudhu beliau SAW. Tetapi dari riwayat sahih dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib yang membawakan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Beliau lantas berwudhu dan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya 3 kali. Dia kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, lalu menyemburkannya. Setelah itu, mengisap kepala dan kedua telinganya. Sekarang yang nomor 8, mengerjakan secara tertib, halaman 130 ya. Apa yang dimaksud dengan mengerjakan secara tertib? Jadi gini teman-teman, kita kan udah tahu tuh, sebagaimana dalil yang disampaikan tadi, yang Utsman bin Affan mencontohkan cara wudhu Nabi Muhammad SAW, ya kan? Ternyata ada riwayat sahih dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, dia membawakan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Beliau lantas berwudhu dan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, ya kan? Beliau kemudian berkumur dan menghirup air ke dalam hidungnya, lalu menyemburkannya. Setelah itu mengusap kepala dan kedua telinga. Jadi ternyata ada hadis sahih yang menyatakan bahwa kumur-kumur itu sebelum mengusap kepala. Selama ini yang kita ketahui apa? Kumur-kumur, istinsyak di awal kan teman-teman. Ternyata ada hadis sahih. Nah, gimana kita menyikapi seperti ini? Nah, kalau dalam masalah fikih seperti kita ini masalah fikih itu praktek amalan gitu, ininya lah, bahasa sederhananya lah. Jadi kalau kita mempraktekkan amalan itu bisa macam-macam, dan kita tidak bisa menghukumi misalnya fikih wudhu gitu. Kita lihat sebelah kita pas kita lagi wudhu, wah kok dia mulut sama istinsyaknya sebelum ini ya, sebelum mengusap kepala ya, dia malah membasuh tangan dulu. Kita langsung, wah sesat nih orang nih, kita hukumi gitu, boleh nggak? Anda tanya coba, boleh nggak orang kayak gitu? Nggak boleh kita hukumi sesat teman-teman. Bisa jadi dalam perihal fikih ada dalil yang kita nggak tahu, dan ternyata dalilnya sahih juga. Ini contohnya. Maksud Anda, poinnya di sini, kalau kita belajar fikih, ini kan fikih nih, fikih sholat, fikih wudhu, fikih haji. Kadang kalau kita lihat ada perbedaan, kita nggak boleh menghukumi dia udah sesat duluan. Bisa jadi memang ada dalil yang sahih dan kita nggak tahu. Ulama aja ada yang kayak gitu loh teman-teman, nggak tahu dia. Ya kan? Apalagi kita. Jadi kita itu beragama, ya ini poin penting nih, bukan menghakimi, bukan, tapi kita mengajak. Kalau mereka nggak mau diajak ya terserah. Yang penting kita udah menyampaikan. Kita nggak boleh menghakimi, nggak ada faedahnya. Lu sesat lu wudhunya tangannya belakangan sebelum mengusap kepala. Ternyata dikasih tahu sama dia, kau pernah dengar ada riwayat sahih dari Al-Miqdam bahwa dia membawakan air wudhu untuk Rasulullah SAW dan membasuhnya seperti ini. Loh, kita, masa sih bro? Ternyata tahuan dia dibanding kita. Ana lagi coba praktekinnya aja. Ana lagi selang-selengin aja. Ana belum pernah cara yang seperti ini. Disunahkan, oh iya teman-teman, disunahkan bila ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, setidaknya dalam kehidupan kita, sekali kita pernah ngerjain. Setidaknya. Ya, itu untuk menunjukkan betapa itibanya kita, betapa kita berusaha mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Minimal sekali gitu. Kita udah tahu nih, ya nggak apa-apa sekali dalam seumur hidup kita coba nih, ya kan?
membasuh membasuh lagi, mencuci tangan dan bukan mencuci tangan, berkumur-kumur dan istinsyak. Kita lakukan sebelum mengusap kepala. Jadi kita pertama langsung tangan tuh. Nggak apa-apa, sekali aja kita lakuin. Karena memang biasanya pasti hafalnya mulut sama kumur-kumur sama istinsyak di awal kan. Nah, jadi gitu. Faedahnya apa? Jadi kalau dalam masalah fikih sholat atau fikih yang lainnya, kalau ada perbedaan pendapat, ada perbedaan orang melakukan, bisa jadi kitanya yang nggak tahu, bisa jadi kitanya yang belum belajar. Nggak boleh kita hukumi, kau sesat, anda yang paling benar. Nggak. Kita belajar itu bukan buat merasa paling benar. Kita belajar tuh biar kita makin tahu ilmunya. Dan kalau memang ada orang yang jelas salah, ya kita ajak untuk berbuat yang benar, bukannya kita hukumi dia dengan salah. Kalau kecuali dalam hal akidah ya teman-teman. Kalau dalam akidah semua ulama sepakat dalam satu pandangan, nggak boleh tuh beda-beda. Oh ini akidah anak begini, akidah nggak boleh. Kalau urusan akidah semuanya insya Allah harus sama satu. Tapi kalau misalnya kayak Allah ada di mana, semua sepakat sebenarnya. Terus kalau misalnya, kecuali kalau misalnya wudhu, kayak kemarin kan sholat juga ada yang lain, ininya apa, mungkin dia lagi coba variasinya yang lain, kitanya aja yang nggak tahu. Kita lihat yang ada yang di sini takbirnya, ada yang di bawah sini, ya kan, kita nggak boleh hukumin dia sesat, atau dia menyimpang, enggak. Kitanya aja yang perlu belajar. Kalau kita udah belajar, kita jadi enteng gitu ngeliat kayak gitu, oh dia lagi ini, dia lagi meraktekin yang ini. Oh Masya Allah, dia lebih berilmu dari Ana. Kan gitu jadinya. Kita tuh ngeliat orang tuh harus lihat lebih banyak baiknya, lebih banyak positifnya dibandingin buruknya. Karena orang yang berilmu atau yang belajar, itu ada 3 pondasi itu. Jadi selain belajar untuk menambah ilmunya, tapi berilmu untuk diamalkan. Dan dengan selain diamalkan, sebagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Lanjut, Sat, yang nomor 9. Berdoa setelahnya. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salam. Melainkan dibukakan baginya di 8 pintu surga. Dia boleh memasukinya dari arah mana saja yang ia kehendaki. Sahih Mukhtasar Sahih Muslim. Nah, ini yang anak kabarkan tadi di awal, bahwa jika seseorang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, gimana tuh menyempurnakan? Menyempurnakan tuh wajib-wajibnya dikerjain, ya kan? Rukun-rukunnya dia tahu, sunnahnya dia tahu. Dia tahu kalau sunnah nggak dikerjain dia rugi, dia tahu kalau rukun nggak dikerjain dia batal wudunya, ya kan? Dia tahu syarat sahnya wudu, dan itu membuat kalau nggak dikerjain syaratnya lebih parah lagi, ya kan? Tambah nggak sah. Jadi yang belum istinsyak bisa dibilang apa ayo? Nah, makanya udah berubah nih. Istinsyak dikerjain, jangan sampai nggak dikerjain lagi ya. Lalu sunnahnya dikerjain. Lalu teman-teman, apa? Dari semua itu kalau kita kerjain dengan sempurna dan semaksimal mungkin, lalu berdoa. Dan ini Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan. Bukan ana yang bilang nih. Dalilnya apa? Dalilnya tuh, dalil Sahih Muslim juga. Tidaklah seorang di antara kalian berwudu, lalu menyempurnakan wudunya, lalu berdoa. Doanya gampang banget ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maaf. Ya kan? Udah pada hafal dong? Kayaknya dibaca sekali hafal kok. Oh ini doanya, tinggal recall doang di memorinya, pernah ngapalin yang ini. Cuma itu doang doanya. Lalu apa? Nih bayangin teman-teman. Melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia boleh memasukinya dari arah mana saja yang ia kehendaki. Tuh teman-teman. Dibukakan 8 pintu surga. Nah nih, Anda coba teman-teman merem nih, bayangin nih. Bayangin nih, 8 pintu surga. Di akhirat itu teman-teman, pilihannya cuma 2. Antara surga atau neraka. Mau pilih neraka? Tentu enggak kan? Mau surga? Mau banget. Mau satu aja udah seneng, bayangin.
Satu doang pintu surga aja udah seneng. Ini ya Allah Subhanahu wa taala izinkan kita apa? Boleh masuki 8 pintu surga dari mana saja yang dia kehendaki. Bayangin ada 8 pintu, nih merem dulu nih. Bayangin ada 8 pintu, boleh milih tuh mau masuk dari mana aja. Kayaknya lebih lama milihnya tuh daripada daripada ininya. Hah? Satu aja kita tuh udah seneng banget. Coba teman-teman bayangin nih faedahnya kalau kita nyempurnain wudhu lalu berdoa. Oh, doanya nggak setengah jam teman-teman. Nggak 5 menit juga, enggak. Syaitan seneng kalau kita nggak baca. Ya kan? Syaitan seneng kalau kita wudhunya nggak sempurna, nggak istinsyak. Ya kan? Kenapa? Kalau kita nggak tertib, seneng. Kita boros air, seneng. Woi temen gue lu bro, kita sama-sama ya nanti ya. Di tempat yang panas. Mau? Enggak. Pilihannya gampang. Di dunia ini kita berletih-letih lah. Ibnu Qayyim rahimahullah kalau nggak salah. Beliau mengatakan di dunia ini berletih-letih lah teman-teman. Berletih-letih lah agar kalian bisa bersantai-santai atau beristirahat di dalam surga Firdaus. Memang dunia ini tempatnya capek. Tempatnya berlelah-lelah dalam belajar, berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, belajar, mengamalkan, bermanfaat buat orang lain, berakhlak mulia. Lelah. Siapa bilang mudah? Tahajud, baca Quran, capek. Tapi kalau kita cinta, kita tahu tujuan akhir kita bakalan jadi cinta tuh. Allah balikan tuh dari yang tadinya malas jadi cinta tuh. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang cinta beramal soleh. Karena kalau belajar nggak diamalin sia-sia juga. Dan luruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang tahu ilmu berbagai macam ilmu agama, tapi ada juga yang nggak ngamalin. Hukumannya double. Kita jangan sampai terperosok dalam hal itu. Ya kan? Kadang ada ulama yang lulusan mana, tapi ternyata perkataannya berbeda dengan apa yang diamalkan. Jangan sampai. Kita mulailah dari hal-hal yang sepele. Kita ini juga menunjukkan bentuk istinsyak. Ini bentuk ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita mau menjalankan sholat sesuai tuntunan, wudhunya sesuai tuntunan juga, gitu. Sampai nomor berapa sini? Nomor 10 ya. Kita selesaikan nomor 10 aja ya. Rasat, lanjut Sat, yang At-Tirmizi Sat. At-Tirmizi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Dari Abu Said, Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu dan mengucapkan Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci dan terpuji Engkau ya Allah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Niscaya ditulislah dalam lembaran putih, lalu dicap dengan sebuah stempel dan tidak akan rusak hingga hari kiamat. Stempel. Stempel ya. Jarang ngomong stempel. Bukan stempel. Nggak apa-apa. Isam ketawa Isam. Ya. Tadi apa? Nah, tadi doa yang pertama. At-Tirmizi menambahkan ya. Tambahannya juga pendek nih. Nggak sampai 30 detik. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang bersuci. Dari Abu Said nih, ada varian ternyata. Kita bisa variasi juga nih, doanya pakai yang ini. Dan ini juga udah banyak yang hafal. Ini adalah doa kafaratul majlis. Doa yang kita baca setiap penutupan kajian. Dan ini juga doa yang dibaca ketika kita selesai membaca Quran. Ini contoh dari Nabi Muhammad SAW, kalau kita selesai membaca Quran, bacanya ini. Kalau yang Shadaqallahul Azim, mohon maaf, ana nggak tahu. Pokoknya yang sesuai tuntunan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini dihafalin, bukan berarti habis ini ditutup kajiannya, bukan ya. Ini doanya nih. Apa tuh faedahnya tuh? Ini dihafalin ya teman-teman ya. Jadi bisa dipakai habis baca Quran, bisa dipakai habis wudhu,
Dan faedahnya kalau habis baca wudhu, teman-teman, lihat nih. Niscaya ditulis dalam lembaran putih, lalu dicap dengan sebuah stempel yang tidak akan rusak hingga dengan sebuah stempel yang tidak akan rusak hingga hari kiamat. Boleh juga tuh stempel. Ya, tuh. Faedahnya tuh 8 pintu surga ditulis dalam lembaran putih, tinggal digonta-ganti aja. Yang pertama kan gampang. Tinggal tambahin Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu yang pertama. Yang tambahannya yang sebelumnya asyhadu alla, ya kan, syahadat. Pilihannya ini. Jadi kita bisa baca ketika wudhu, selesai wudhu, maaf. Bisa kita baca, selesai baca Quran. Lalu kita bisa baca setiap kajian atau setiap habis ketemuan. Itu lain, nanti ada pembahasan lain. Pokoknya kalau habis ketemu, kita tutup tuh. Ya kan? Keren tuh jadinya kayak gitu. Dan dapat pahala banyak insya Allah. Nah, dan bacanya di mana nih? Jangan sampai bacanya di dalam dalam kamar mandi loh ya. Sebagaimana bismillah nggak boleh dibaca di dalam kamar mandi. Doanya pun di luar kamar mandi buat yang di rumah. Ya kan? Tapi kalau di tempat wudhu umum, bukannya di dalam WC, bukan di dalam kamar mandi, boleh bacanya di itu. Ya kan? Jadi nggak usah terlalu ini, jangan terlalu, langsung habis wudhu masih depan keran, nggak tahu di kamar mandi, nggak boleh ya. Dan kalau misalnya yang lagi tadinya pakai lagi ngelonggarin hijabnya, ya dikencengin dulu baru doa. Jangan sampai masih longgar-longgar langsung ngangkat tangan, nanti hijabnya copot, auratnya terbuka lagi. Nauzubillah. Nomor 10, pembahasan terakhir untuk malam ini ya, insya Allah. Rasyad, boleh Zat baca? Salat 2 rakaat setelah wudhu. Berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu, setelah mengajari mereka tata cara wudhu Rasulullah SAW, aku melihat Nabi SAW berwudhu sebagaimana wudhuku ini. Dan Nabi SAW bersabda, man tawaddahu wudhu'i hadza summa qama faraka raka'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bila siapa wudhu sebagaimana wudhuku ini, lalu sholat 2 rakaat, sedang dia tidak menuruti hawa nafsunya ketika melakukannya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata pada Bilal, ketika hendak sholat subuh, wahai Bilal, beritahulah aku amalan yang paling engkau harapkan pahalanya engkau kerjakan dalam Islam. Karena sesungguhnya aku mendengar suara kedua sendalmu mendahuluiku di surga. Beliau berjawab, tidaklah saya melakukan amalan yang paling saya harapkan pahalanya, hanya saja saya tidak bersuci, baik saat petang maupun siang, melainkan sholat sunnah setelahnya. Muttafaqun alaih. Baik. Ini pembahasan terakhir untuk malam ini, dan ini juga penting loh teman-teman. Jadi sholat 2 rakaat setelah wudhu. Berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu yang mengajarkan kita bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berwudhu, dan di akhir dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man tawaddoa, ya kan? Barang siapa berwudu sebagaimana wuduku ini, lalu sholat 2 rakaat, sedang dia tidak menuruti hawa nafsunya ketika melakukannya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ulama mengatakan bahwa dosa-dosanya dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar. Dosa besar wajib bertaubat. Nah, jadi ini kita menyempurnakan wudu, ya kan? Lalu baca doa, dibukakan 8 pintu surga. Kita wudu sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, lalu sholat 2 rakaat, tidak menuruti hawa nafsu ketika melakukannya, diampuni dosa-dosanya. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman, ya kan? Rugi kita kalau misalnya kita nggak mau mengerjakan ini semua, karena Allah berikan titik-titik, poin-poin di mana kita bisa mendapatkan pengampunan dosa, kita bisa dibukakan pintu surga. Tinggal kita tanya sama diri kita. Coba ambil kaca, lihat diri kita sendiri. Kita mau masuk surga atau mau masuk neraka? Coba lihat, tanya sama diri kita sendiri. Kalau kita mau masuk surga, berletih-letih kita, semangat, berjuang. Memang ada yang udah tua, ngapalinnya berat. Sabar. Semua ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak mau ngerjain, terus berubah jadi ngerjain, alhamdulillah, mulai dari itu dihitung tambahan pahala baginya. Siapa yang nggak mau?
Mau dong. Jangan kita jadi kayak orang yang gini loh, syaiton itu membuat kita pede tuh. Ah, ana amalannya udah banyak, ana nggak usah belajar, ana udah tahu semua. Dan pada akhirnya ketika meninggal dan sadar, ya ampun, ternyata amalan ana sedikit, ternyata yang ana tahu sedikit, rugi. Bisa balik ke dunia lagi, ya Allah, ana minta 5 menit, mau sholat, mau sedekah, enggak, udah lewat masanya. Makanya hidup itu bukannya buat dihabiskan bersantai-santai, berleha-leha, buang-buang waktu, mager, bani rebahan, main TikTok, buka sosmed berjam-jam. Enggak, sosmed jadikan sesuatu sarana untuk bermanfaat buat orang lain. Mau posting-posting apa itu yang lagi viral tuh ini, gambar-gambar apa sih itu? Gambar-gambar di Facebook itu ada gambar muka apa nggak boleh, nggak usah ikut-ikutan. Orang Islam tuh punya izah, punya prinsip, punya harga diri. Tahu ini dilarang nggak dikerjain, tahu ini diperintahkan dikerjain. Udah gitu aja, ya kan? Jangan kita bermudah-mudahan ngikutin hoax, ngikutin ini, ya nggak ada ujungnya. Apalagi sibuk sama politik ini, aksi ini, ya sholatnya aja masih belum benar, baca Al-Fatihahnya masih salah-salah. Kita mau sibuk ngurusin yang bukan urusan kita sebenarnya. Mau sibuk menghujat pemerintah, nggak boleh. Nggak ada faedahnya buat kita. Doain malah, kalau pemerintah salah doain. Biar berubah, biar makin soleh. Pak Jokowinya makin soleh, ya kan. Semuanya diberi hidayah gitu. Orang Islam tuh saling doain, bukan saling hujat di depan. Mana aksi demo, bakar ban, bakar ini. Ya kan. Nggak kayak gitu, lagi corona juga, aksi juga, kadang-kadang nggak habis pikir ini gimana ceritanya. Tapi ya sudahlah, moga Allah beri hidayah kita semua insya Allah ya. Balik lagi ke pembahasan. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika hendak sholat, wahai Bilal, beritahulah aku amalan yang paling kau harapkan pahalanya yang kau kerjakan dalam Islam. Ini ada suara apa nih? Bentar ya, di mute dulu. Wahai Bilal, bentar. Wahai Bilal, beritahulah aku amalan yang paling engkau harapkan pahalanya yang kau kerjakan dalam Islam. Karena sesungguhnya aku mendengar suara kedua sandalmu mendahuluiku di surga. Beliau menjawab, tidaklah saya melakukan amal yang paling saya harapkan, pahalanya hanya saja saya tidak bersuci. Lihat nih, dengerin. Hanya saja saya tidak bersuci baik saat petang maupun siang, melainkan sholat sunnah setelahnya. Ya, jadi apa? Wah, ada yang menyatakan, wah ini Bilal melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan ketika Nabi Muhammad SAW tahu, itu menjadi syariat. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, lalu Nabi Muhammad SAW juga nggak tahu, nggak pernah mencontohkan, dan kita mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dituntunkan, yaitu menjadi sesuatu yang berbeda. Yang satu syariat masih berubah, masih dilengkapi. Yang satu ketika Haji Wada dan Nabi Muhammad ayat Al-Quran turun bahwa telah aku sempurnakan bagimu agamamu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti itu, berarti sudah selesai, udah ditutup syariat. Tapi ketika agama masih turun, jadi gini pemahamannya ya, tuntunan itu sampai mana? Tuntunan itu kita ikuti sampai yang contoh dari Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang dijamin masuk surga dengan pemahaman ulama-ulama yang soleh zaman dahulu. Ya, jadi tuntunannya yang kita ikutin. Jangan kita, oh ini anak buat ibadah baru nih, anak bikin umroh baru nih, umrohnya karena lagi corona, anak bangun Ka'bah aja nih di Cigombong, nanti kita umrohnya di situ. Itu nggak sesuai tuntunan, ya kan? Karena apa? Karena nggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW seperti itu, dan tidak pernah diizinkan. Lain ceritanya dengan Bilal. Bilal ini ditanya sama Nabi SAW, apa yang kau... Aku mendengar suara kedua sendalmu mendahuluiku di surga. Bayangin teman-teman. Jadi Nabi Muhammad SAW dengar suara sendal Bilal di surga. Nabi Muhammad SAW tanya, apa sih yang kau kerjakan? Ternyata Bilal bukan suka, merutinkan. Kan sholat sunnah ini kan sholat sunnah mutlak boleh dikerjakan kapan saja, ya kan? Saya tidak bersuci baik petang maupun siang, melainkan sholat sunnah setelahnya.
Nah, dengan begini turunlah syariat sholat sunnah setelah wudhu, ya. Jadi insya Allah teman-teman bisa paham nih. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya kan, dan syariat masih berubah, masih turun terus gitu secara berangsur-angsur. Kan syariat agama bukan secara plek langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bertahap, ya kan, selama berapa tahun? Ayo yang ikut kajian usul salasa tahu nih, berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah. Mesa ingat gak? 10 tahun di 13 tahun di Mekah. Ya kan? Di Mekah dulu, Madinah dulu. Mekah dulu, iya. Ini ngetes aja. Enggak inget awas ya. Enggak. Galak gurunya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ketika 23 tahun ini syariat masih berangsur-angsur turun. Dan kita contoh yang dari situ. Dan kita yang paling aman, teman-teman. Ikuti yang sesuai tuntunan. Yang belum ada tuntunannya, ntar dulu deh. Ada buku namanya 1000 Amalan Sunnah Sehari-hari. Teman-teman ketika aja di Google, warnanya biru sama kuning kalau nggak salah. 1000 Amalan Sunnah setiap hari. Sehari 1000 loh, bukan setahun, bukan seumur hidup. Itu 1000 aja yang ada dalilnya, sohinya aja. Belum tentu kita bisa kerjain semua. Bersiwak, macam-macam tuh, baca doa. Itu belum, apalagi kita mau fokus yang nggak ada tuntunannya. Ntar dulu deh, yang ada tuntunannya dulu deh. Ya, dan lebih aman kita hidup itu cukup menjalankan tuntunan, mati biar sekarang 2 tahun lagi 10 tahun lagi masuk surga insya Allah kalau kita ikut tuntunan gitu. Semoga nggak ada ini ya perbedaan persepsi. Kalau ada yang mau tanya boleh tanya di chat. Mungkin untuk malam ini sampai di sini, kita lihat di kolom apa sharing ya, apa tuh, ada rugi bener. Wah, alhamdulillah nih sepakat nih, semua sepakat rugi. Alhamdulillah udah ada yang mulai untuk istinsar, nggak apa-apa. Pelan-pelan, nanti lama-lama ditarik dengan kuat ya, ditarik dengan kuat. Udah, alhamdulillah. Tapi masih agak takut-takut, nggak apa-apa. Ini sebagaimana gini loh, banyak banget penelitian-penelitian ilmiah yang belakangan menemukan bahwa ternyata semua yang dikabarkan dari Al-Quran dan hadis, semua itu terbukti secara ilmiah. Banyak teman-teman, sebagaimana di Al-Quran ditulis bahwa calon bayi itu ditulis bagaikan lintah. Penelitian terakhir menemukan bahwa memang benar bentuknya seperti lintah. Bayangin. Belum lagi kemarin Anda baca tentang ini, sunnah setelah makan menjilat 3 buah jari. Secara logika nggak ketemu. Ternyata penelitian terakhir menemukan, ini sunnah Nabi Muhammad SAW loh. Penelitian terakhir menemukan menjilat 3 jari yang kita gunakan untuk makan, 3 jari ini ya, bukan tangan kiri juga, bukan lima-limanya. 3 jari ini mengaktifkan enzim-enzim pencernaan dan masih banyak yang lain. Anda nggak tahu, ada nggak penelitian yang menghirup ini sekarang akhir-akhir ini. Tapi kita wajib tahu dan kita yakin dan kita percaya dan kita bahwa tuntunan Nabi Muhammad SAW nggak bakal salah sama sekali. 100% nggak bakalan salah. Umatnya aja yang kadang suka nyeleneh. Tapi tuntunan tidak akan pernah salah. Dan sebagaimana dikabarkan kita suruh istinsyak, kita kerjain. Dan faedahnya yang pertama dapat pahala. Ya kan? Faedah kedua mungkin ada dari segi kesehatan yang kita sendiri belum tahu. Dan masih banyak yang lain. Teman-teman bisa lihat deh, keajaiban-keajaiban. Cuma Islam doang yang kayak gini. Agama lain kadang banyak yang bertentangan. Ternyata suruh ini ternyata bertentangan gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Pelan, nanti lama-lama akhirnya jadi. Nah iya dong, jadi semangat dong. Ingat dari Nabi, kita ngaku umatnya, tapi kita nggak mau menjalankan syariatnya tuh gimana gitu. Kadang teriak jihad, tapi pas dilihat, bro, kok ini bro, wudunya gitu, nggak istinsyak. Istinsyak apa? Oh masukin ke hidung. Loh emang ini ya loh. Nah kadang kita sibuk teriak-teriak menyatakan cinta, tapi ternyata perintahnya kita nggak tahu. Rugi dong. Semangat. Rasyad minta beliin mood. Aduh Rasyad. Mau dibawa ke Mahadsat. Alhamdulillah hafal. Nah tuh kan. Baru cuma dikasih tahu berapa menit udah hafal tuh. Alhamdulillah. Nah ada enzim kesehatan. Alhamdulillah.
Apalagi nih? Ini yang namanya Jepang nih raset ya. Nah, mungkin untuk yang malam ini mungkin sampai di sini. Ada lagi kah pertanyaan atau kita lanjutkan besok? Insya Allah apa nih? Pembatal wudhu ya. Pembatal wudhu sama kesalahan-kesalahan yang umum terjadi ketika wudhu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu beribadah sesuai tuntunan. Dan ingat, wudhu ini ibadah loh teman-teman. Bukan cuma apa bersih-bersih doang, bukan. Ini wudhu ini ibadah. Semoga Allah mudahkan. Sekian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang bicara dan juga buat teman-teman semua. Ayo kita amalin. Yang belum ngamalin, amalin. Yang punya anak diajarin anaknya. Yang punya suaminya dikasih tahu nyela-nyela jenggot. Kalau punya. Kalau nggak punya, suruh pelihara dulu ya. Menyela-nyela jenggot tuh syarat utamanya punya jenggot dulu. Jangan sampai, bah, ya, cin, suruh nyela-nyela jenggot. Mana jenggot numbuh juga belum? Nah, itu pelihara dulu jenggot. Dan sunnah, punya jenggot ini sunnah loh. Dan sunnah adalah yang dapat pahala 24 jam. Ada nggak orang jenggotnya dicopot terus dipasang lagi pas pagi? Kan nggak ada. Ya kan? Mungkin itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Udah ingat doa kafaratul majlis? Hah? Anda buka lagi nih doa kafaratul majlis nih. Mana? Ayo baca ya. Baca sendiri-sendiri aja. Apa? Atau ada yang mau baca nggak? Sudah ya, baca sendiri-sendiri ya. Besok Anda tes ya, doa kafaratul majlis ya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.